Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ardi walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin rasulillah wa khairatihi min khalqihi khatamun nabiyyin wa asraful mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil mufassiri rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Ayat kalimah surah Abasa. Amma man istaghna, setelah ayat pertama sampai keempat, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang sibuk menasehati para pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang sahabat yang termasuk generasi awal masuk Islam, sahabat yang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum. Sang sahabat tidak memperhatikan kesibukan Rasul, langsung saja dia bicara, memotong pembicaraan Rasul, dan itu menjadikan Rasulullah saat itu jadi kurang suka. Beliau melengos dan raut muka beliau masam, cemberut, yang langsung Allah turunkan surah ini. Ayat kelimanya, amma man istaghna, adapun terhadap orang yang merasa dirinya kaya harta. Ini tafsir Jalalain. Sahabat Abdullah bin Abbas memberikan tafsir istaghna 'anillah wa 'anil imani bimali. Adapun terhadap orang-orang yang karena kaya merasa tidak membutuhkan Allah, tidak merasa perlu untuk mengimani Allah, fa anta lahu tasadda, maka engkau wahai Rasulullah, lahu kepada orang yang merasa kaya itu tasadda,
Ada beberapa bacaan yang dibolehkan. Ada tasodda, ada tatasodda, bahkan ada tusda. Semuanya boleh. Tapi mayoritas ulama qiraat sebagaimana yang selama ini kita praktekkan, tasodda, takhfif, sodnya tidak ditasdidkan. Ketika ada yang membaca tasodda, jangan pula disalahkan. Atau bahkan ada yang membaca tatasodda fa anta lahu tatasodda, itu pun tidak salah. Itu dari sisi bacaan. Fa anta lahu tasodda. Adapun terhadap orang-orang yang merasa dirinya kaya, tidak merasa membutuhkan Allah, para pembesar kafir Quraisy, fa anta lahu tasodda, maka engkau langsung memberikan perhatian penuh. Engkau sambut mereka, langsung engkau sapa mereka. Di ayat-ayat awal ketika Allah menyinggung Rasulullah, Allah seolah-olah tidak langsung berfirman kepada Rasul. Allah gunakan kata ganti orang ketiga. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan merengos. Anja'ahul a'ma, ketika seorang tunanetra datang kepadanya. Dan selanjutnya dimulai ayat kelima, Allah ini sudah langsung fa'anta, ketika yang datang kepadamu orang yang merasa kaya, tidak membutuhkan Allah, engkau langsung menyambut dia dengan sepenuh hati. Jadi di awal ayat Allah gunakan domir atau kata ganti orang ketiga. Ayat kelima dan berikutnya Allah robah menggunakan domir orang kedua, domir hadir, mukhatab. Adapun jika yang datang orang yang kaya, merasa kaya, enggak membutuhkan Allah, fa anta lahu tasodda, engkau wahai Muhammad langsung sambut dia dengan sepenuh hati. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Boleh jadi di situ tersiratkan bahwa Allah saking memuliakan Rasulullah, Allah memanggil Rasul itu sangat hati-hati. Allah memanggil Rasul sangat hati-hati. Yang pasti tidak sebagaimana Rasul-Rasul yang lain yang Allah sebutkan langsung namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan lain sebagainya. Untuk Rasulullah, Allah tidak pernah langsung memanggil beliau dengan memanggil nama. Kalau yang lain ada ya Ibrahim, ya Hud, ya Nuh, ya Lut. Terhadap Rasul nggak ada ya Muhammad. Di Al-Quran nggak ada. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Kecuali kalimat berita. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kalimat berita. Termasuk di sini ketika Rasul melakukan sesuatu yang kurang baik, Allah menegur beliau tidak langsung menyebut engkau, melainkan dengan kata ganti orang ketiga. Di ayat ini, di surah ini, setelah orang ketiga sampai 4 ayat, baru berikutnya engkau. Boleh jadi di situ juga pelajaran, ketika kita awalnya segan terhadap seseorang, semakin akrab, nanti kesegenan itu akan hilang. Asalkan yang tidak boleh
Ketika belum akrab kita hormat banget, begitu akrab hormat kita buang, ganti ngelunjak, itu yang jangan. Karena siapapun hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita pun harus memuliakannya. Siapapun hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kita pun harus memuliakannya. Siapa mereka? Orang-orang yang soleh, harus kita muliakan. Siapa mereka pula? Orang-orang yang alim, yang akhlaknya sejalan dengan ilmunya, amaliyahnya sejalan dengan ilmunya, harus kita muliakan. Bahkan harus pula kita muliakan orang yang tidak alim, orang awam tapi usia lanjut, dia istiqomah dalam ibadahnya, itu harus kita muliakan. Ketika ada orang masih muda, jauh di bawah kita, tapi terlihat indikasi dia orang yang ikhlas, yang rendah hati, walaupun umurnya di bawah kita, itu pun harus kita muliakan. Jadi siapa saja orang yang dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah, kita pun harus memuliakannya. Rasul diantaranya sangat memuliakan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, lebih dari sahabat yang lain. Beliau seorang sahabat yang soleh meskipun tunanetra. Berarti kita harus bisa mencontoh Rasul. Andaikan suatu saat kita mendapati seorang yang tunanetra, tapi terlihat indikasi dia orang yang soleh, kita harus memuliakan juga. Jangan ada pandangan sebelah mata dari kita untuk dia. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini ayat masih menyinggung Rasul. Adapun jika yang datang kepadamu seorang yang merasa dirinya kaya, tidak membutuhkan Allah, tidak merasa perlu untuk beriman, fa antalahu tasodda, maka kamu langsung menyambutnya dengan sepenuh hati. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ayat ke-6 tadi, Allah memang maha tahu bahwa orang-orang yang waktu itu dinasihati oleh Rasul, mereka orang yang hatinya tertutup, tidak akan beriman sampai mati, dan itu betul. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, dan lain-lain. Rasul pasti nggak tahu kalau nggak dikasih tahu oleh Allah. Karena itu pada saat itu Rasul sangat-sangat berharap tokoh-tokoh Quraisy yang beliau nasihati itu akan mau masuk Islam. Ketika datang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, karena Rasul nggak mau pembicaraannya yang sedang serius dipotong, timbullah perasaan tidak suka kepada sahabat yang datang yang memotong pembicaraan beliau. Dan saat itulah Allah kasih tahu beliau bahwa orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang sedang beliau nasihati itu, mereka orang yang merasa kaya dengan hartanya, merasa tidak membutuhkan Allah, merasa tidak perlu untuk beriman. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celah bagimu, tidak ada celah bagimu kalau toh dia, tokoh-tokoh Quraisy itu tidak mau beriman. Yazzakka ay yu'minu. Padahal tidak ada celah bagimu kalau toh tokoh-tokoh Quraisy sesudah kamu nasihati mereka nggak mau beriman. Sesudah mereka didakwahi, diajak untuk mengesahkan Allah, diajak untuk kembali ke jalan Allah sebagaimana nenek moyangnya dulu, dengan cara yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Siapapun yang dinasihati Rasul dan tidak mau beriman,
itu bukan kegagalan Rasulullah. Andaikan ulama kita insya Allah sudah melakukan menasihati pemerintah dan pemerintah nggak nurut, itu bukan kegagalan ulama. Andaikan kita orang tua menasihati anak-anak kita sampai kita mati atau anak kita mati nggak nurut, itu bukan kegagalan kita sebagai orang tua. Andaikan guru, ustadz, ulama mengajari kita, menasihati kita dan kita nggak nurut, itu bukan kegagalan beliau. Jangankan para sahabat, para ulama, Rasul pun ketika menasihati seseorang dan orang itu nggak nurut, itu bukan kegagalan beliau, karena tugas seluruh Rasul Allah, tugas seluruh Rasul Allah cuma bertabligh, cuma menyampaikan risalahnya. Seluruh Rasul Allah, tidak ada kewajiban atas Rasul siapapun yang didakwahi harus menjadi muslim mukmin, enggak. Banyak ayat-ayat Quran menegaskan hal itu, bahwa tugas Rasul-Rasul Allah cuma bertabligh, menyampaikan risalah beliau. Di antaranya di surah An-Nur ayat 54, Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Sampaikanlah wahai Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul, kalian semua taatilah Allah, taatilah Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Kalau toh mereka berpaling, nggak mau taat, Rasul cuma akan mempertanggungjawabkan amal beliau dan mereka pun akan mempertanggungjawabkan amal mereka sendiri-sendiri. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika mereka mentaati Allah dan Rasul, berarti mereka betul-betul sudah mendapatkan hidayah Allah. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada tugas Rasul, tidak ada kewajiban bagi Rasul melainkan sekedar bertabligh, menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Tidak lebih dari itu. Ini para Rasul, apalagi para ulama. Jadi ketika ulama menasihati masyarakat, menasihati umarok yang dolim dinasihati dengan cara halus lembut, diam-diam tanpa membawa mass media, tapi umaroknya tetap dolim, itu ulama bukan gagal, itu ulama yang berhasil. Ketika ada ulama menasihati umaroknya di mana, ulamanya di mana, keluar di atas mimbar dengan menghina umarok, ini ulama yang gagal. Lebih gagal lagi ketika ulama melihat kezaliman umarok, diem, tidak menasihati. Disinilah perlunya ulama dekat dengan umarok, bukan untuk kecipratan harta haramnya, tapi untuk menasihati. Ketika kita dekat dengan seseorang yang kebetulan seseorang itu sedang teramanahi sebagai umarok, kita ngomong apapun enak sambil guyonan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak ada celah bagimu wahai Rasul kalau toh mereka tokoh-tokoh Quraisy pada akhirnya tidak beriman, sepanjang mereka sudah kamu nasihati. Karena itu sungguh salah orang yang berkata, kalau aku yang nasihati dia pasti dia akan nurut. Itu salah. Kalau aku yang menasihati dia, pasti dia akan menjadi hamba Allah yang taat pada Allah.
Ini omongan yang salah. Tidak ada seorang pun akan beriman dinasihati oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang semula malas ibadah menjadi rajin ibadah dinasihati oleh siapapun kecuali atas izin Allah. Sebaik apapun kita menasihati seseorang, ketika memang Allah tidak mengizinkan orang itu nurut dengan nasihat kita, tidak akan dia nurut. Ada di surah Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Tidak akan ada seorang pun yang mengimani engkau. Tidak akan ada seorang pun yang beriman kecuali atas izin Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak ayat lain yang sejalan dengan ayat ini, bahwa seseorang dia akan beriman, dia akan taat, semuanya Allah penentunya. Rasul-rasul, para ulama kita diwajibkan menasihati, tetap penentunya Allah. Orang tua menasihati anak, kewajibannya. Penentunya anak mau nurut atau tidak tetap Allah. Karena itu sebaik apapun nasihat kita berikan, jangan pernah melupakan Allah. Mintalah kepada Allah agar orang-orang yang kita nasihati, khususnya anak-anak kita, mau menuruti nasihat kita. Mayoritas manusia khilaf, lupa bahwa tugas mereka cuma menasihati, yang menentukan tetap Allah. Jangan bayangkan ketika orang-orang yang sudah mati, mereka yang banyak maksiat di alam kubur mendapatkan siksa, atau orang-orang yang mengingkari Allah mati di alam kubur disiksa terus dibangkitkan oleh Allah, mereka bersaksi, terus manusia yang enggak iman, manusia yang enggak taat menjadi taat. Jangan bayangkan itu. Tetap tidak akan terjadi. Kita tidak melihat mukjizat Rasul, tidak melihat keistimewaan mukjizat Rasul, tapi kita mengimani beliau. Sebaliknya, orang-orang yang mengalami langsung mukjizat beliau, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain, mereka tidak mengimani beliau. Di surah Al-An'am ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Dan seandainya kami turunkan atas mereka manusia malaikat langsung, ditambah wa kallamahumul mauta, orang-orang mati dia bangun hidup, orang-orang mati memberikan nasihat kepada mereka yang hidup agar mau menjadi orang yang beriman, agar mau menjadi orang yang soleh, yang taat. Wa hasarna alaihim kulla syai'in qubulan, semuanya aku kumpulkan, aku hadirkan di depan mereka, maka nuliyu'minu, mereka tetap tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendakinya. Kalau Allah menghendaki dengan hal yang sangat sepele, orang kafir menjadi mukmin. Kehendak Allah, terserah Allah. Ada yang setelah dinasihati sekian lama, yang nasihati mati,
Beberapa tahun berikutnya baru dia beriman. Jadi tugas kita sama dengan tugas para rasul, cuma bertabligh, cuma menasihati. Di ayat yang lain An-Nisa 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Al-ayat. Tidaklah aku mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi walaupun yang mendakwahi itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah beliau itu dakwah yang paling baik. Dakwah beliau dakwah yang paling meresap di hati. Meskipun yang didakwahi, yang mendakwahi itu beliau, dan yang didakwahi orang yang paling dekat kepada beliau, tetap jika Allah tidak mengizinkan, orang itu tetap tidak akan beriman. Dan itulah yang terjadi pada pamanda beliau, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Orang yang selama hidupnya banyak membela beliau, mendukung dakwah beliau. Bahkan orang yang sebetulnya sudah tahu bahwa ajaran yang didakwahkan oleh keponakannya ini ajaran kebenaran. Jangan dikira Abu Thalib nggak tahu bahwa agama yang didakwahkan Rasulullah, yang didakwahkan oleh keponakannya ini merupakan agama yang benar. Di antara buktinya, Ali bin Abi Thalib itu diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti ajaran sepupunya. Orang yang tahu kebenaran belum tentu mempraktekkan kebenaran itu, dan ini sudah umum. Orang yang sudah mengetahui kebenaran belum tentu mempraktekkan kebenaran itu dari dulu sampai nanti, dan itulah diantaranya yang dikecam oleh Allah. Sudah pernah saya sampaikan, inna asaddan nasi adaban man lan yamfa'humullahu bi'ilmih. Orang yang paling akan disiksa dengan siksaan yang lebih berat, paling berat adalah orang yang sudah mengetahui sesuatu tapi Allah tidak memberikan manfaat dari ilmunya. Tahu bahwa ini benar tapi dia tidak amalkan, berarti ilmunya tidak manfaat. Jadi walaupun yang menasihati Rasulullah dengan nasihat yang sangat indah, sangat baik, sangat meresap di hati, dan yang dinasihati pun orang yang paling beliau cintai, ketika Allah tidak kehendaki, nasihat beliau tidak akan masuk diterima dalam hati si orang yang dinasihati. Kita tahu itu dari kisah turunnya ayat di surah Al-Qasas ayat 56. Ayat itu diturunkan oleh Allah sesaat Abu Thalib mati atau meninggal. Kisahnya ada dalam hadis sahih, ketika Abu Thalib mendekati mati, Rasul datang ke rumah Abu Thalib. Pada saat itu sudah ada 2 gembong kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah bin Al-Mughirah.
menyadari pamannya sudah nazak, sudah dekat mau mati, Rasulullah langsung berkata, ya am, kul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai paman, bacalah la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan talqin, membimbing seseorang yang akan mati untuk mengucapkan kalimat tauhid. Seseorang yang akan mati, ini makna kiasan. Kalau makna hakiki, membimbing orang yang sudah mati. Hadis tentang talqin justru yang diterima secara luas itu makna majazinya, makna kiasannya. Hadisnya riwayat Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Mauta dimanapun artinya orang yang telah mati. Kalau diterjemahkan letterlek, lakinu bimbinglah mautakum, orang yang telah mati, la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Masa sudah mati kok disuruh bimbing baca la ilaha illallah? Kan nggak mungkin. Hadis itu riwayat Imam Muslim sahih. Ketika dipraktekkan untuk orang yang mau mati, mauta ayyamut, orang yang mau mati. Ini seluruh ulama Wahabi, Salafi semuanya sepakat. Memang sunnah Rasul, orang yang kita tahu kok ada tanda-tanda ini udah mau mati, kita bimbing la ilaha illallah. Itu makna majazi. Makna hakikinya orang yang telah mati. Nah, itu sebagian saudara kita mempraktekkan mentalkin orang yang telah mati. Ya fulan bin fulan, idza ja'akum malakul maut atau malakul kubur fasa'alakum anillah fakul Allahu rabbi, dan selanjutnya. Mentalkini orang yang telah mati di kubur, ada hadisnya riwayat At-Tabrani, tapi status hadis ini dhaif. Hadis dhaif, mayoritas ulama membolehkan digunakan untuk amalan-amalan sunnah selama hal itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Sebagian saudara kita antipati dengan mentalkini orang yang sudah mati. Sebagian yang lain tidak mempermasalahkan, bahkan mempraktekannya. Kebetulan pula banyak sahabat-sahabat Nabi salafus soleh yang mempraktekkan itu, mentalkini seseorang yang telah mati. Bapak Ibu bisa baca di kitab Ar-Ruh, ditulis Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ar-Ruh fil Kalami ala Arwahil Ahya wal Amwat. Di situ banyak argumen dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi ketika Abu Talib mau mati, Rasul datang, Rasul ngasih tahu, Rasul memerintahkan, ya am, kul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai paman, bacalah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu nanti aku akan menjadi saksi buat paman di hadapan Allah. Aku akan bela paman di hadapan Allah. Ketika Rasul menasihati pamannya seperti itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah nggak tinggal diam. Mereka tokoh Quraisy berdua ini langsung ngomong, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kalau kamu ikuti omongan ponakanmu ini, berarti kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib. Apa kamu memang membenci agama bapakmu? Karena Abu Jahal ini masih kerabat Rasul, pernah paman Rasul.
Jadi wajar dia ada di dekat Abu Thalib. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Rasul terus mengulang-ulang nasihatnya, wahai paman, ayo bacalah la ilaha illallah. Abu Jahal pun terus ngomong seperti itu. Abu Thalib, kalau kamu ikuti omongan ponakanmu berarti kamu membenci agama bapakmu. Hatta qala Abu Thalibin akhira ma kallamahum wa ala millati Abdul Muttalib. Dan pada akhirnya sesaat sebelum napas Abu Thalib dicabut, dia tetap tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Mati di luar Islam. Rasul saking cintanya, saking dekatnya dengan sang paman, ketika sang paman sudah mati, Rasul berkata, amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun buatmu. Rasul baru ngomong seperti itu, Allah turunkan At-Taubah 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak boleh bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru, memohonkan ampun lil musyrikina, untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun seorang musyrik itu kerabat dekat. Andaikan ada seorang muslim mu'allaf, orang tuanya kafir, mati, bagaimana pencintanya anak pada orang tua, tidak boleh. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, nggak boleh, haram hukumnya. Ada seorang jamaah di Duta Keranji, mu'allaf, ibunya sampai saat ini masih kafirah. Jamaah ini selanjutnya jadi pembina pengajian Al-Istiqomah. Belum lama suami beliau Profesor Dr. Faisal Ambir meninggal. Saya diminta menggantikan suaminya. Sering curhat, Ustadz, kira-kira ada nggak sih pendapat yang enteng yang membolehkan anak memohonkan ampun buat orang tuanya? Karena saya belum tahu pendapat yang enteng yang membolehkan memohonkan ampun buat orang kafir, saya sampaikan apa adanya. Jadi Al-Quran melarang kita memohonkan ampun untuk orang non-muslim walaupun kerabat dekat. Rasul baru, demi Allah, nanti engkau akan aku mohonkan ampun wahai paman, sepanjang aku tidak dilarang oleh Allah. Langsung Allah turunkan ayat larangan, atau At-Taubah 113. Yang boleh ketika orang tua atau kerabat yang non muslim masih hidup, itu boleh nasihatin, didakwahi, itu yang jelas boleh. Rasul semakin sedih, pamannya meninggal tidak mengucapkan kalimat tauhid. Beliau sedih, beliau mau memohonkan ampun oleh Allah dilarang, beliau makin sedih. Seolah-olah beliau lupa bahwa tugas beliau cuma bertabligh, cuma menasihati. Seolah-olah beliau lupa. Karena itu Allah turunkan Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, orang yang sangat engkau cintai. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapapun meskipun orang itu sangat engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa di antara manusia yang pantas diberikan hidayah. Ini Asbabun Nuzul Al-Qasas 56 dan At-Taubah 113. Ini ada di satu hadis riwayat Imam Bukhari 3884, Imam Muslim 141, dan Imam An-Nasai. Beda halnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sejak awal menasihati masyarakatnya, beliau sudah ngasih tahu bahwa nasihatku buat kalian nggak ada manfaatnya kalau Allah tidak menghendaki kalian beriman. Di surah Hud ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wa ma yanfa'ukum nushi, nasihatku buat kalian tidak akan ada manfaatnya. In aradtu an ansaha lakum, kapanpun aku menasihati kalian, in kana Allah yuridu ayyuwiyakum, jika Allah sebaliknya menghendaki untuk menjadikan kalian sesat, nasihat itu nggak ada pengaruhnya, nggak ada manfaatnya. Huwa rabbukum, dialah Allah yang menentukan kalian, yang mengatur kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua akan kembali. Kenapa Rasul dan para ulama tetap semangat menasihati manusia? Karena tidak seorang pun Nabi dan Rasul yang mengetahui si A, si B, si B ini, si C ini bakal beriman atau tidak. Itu sepenuhnya rahasia Allah. Andaikan sejak awal Nabi tahu pamannya tidak akan beriman, Nabi tidak akan repot-repot menasihati. Andaikan ada orang tua tahu salah satu anaknya tidak akan beriman sampai mati, dia nggak akan repot-repot menasihati. Takdir setiap orang itu sepenuhnya rahasia Allah. Nabi berdakwah, kita menasihati, karena itu perintah Allah. Ini pembahasannya ada di wilayah akidah, di malam Rebu atau apa itu kalau nggak salah di sini, tentang takdir Allah. Imam Ibn Taimiyah, beliau menyatakan takdir itu berhubungan erat dengan ikhtiar. Takdir berhubungan erat dengan ikhtiar. Dan takdir setiap manusia, setiap Lailatul Qadar selalu ditinjau ulang oleh Allah. Bukan sejak ruh ditiupkan, ditakdirkan umurnya berapa, hidupnya sengsara apa bahagia, terus nggak pernah dirobah-robah sampai mati, bukan. Setiap Lailatul Qadar, takdir setiap orang ditinjau ulang oleh Allah. Bisa ditetapkan seperti tahun sebelumnya, bisa juga dirubah berbeda dari tahun sebelumnya. Misal, tahun sebelumnya seseorang ditetapkan hidupnya ngeblangsak. Ngerti ngeblangsak? Hidupnya susah.
Tapi orang itu semangat berikhtiar, semangat kerja, dia bisnis dari kecil, dia pelajari ilmu gimana supaya berkembang, semangat banget, dan selalu berdoa mohon pada Allah. Boleh jadi datang Lailatul Qadar, Allah robah takdirnya, dari semulang belangsak berubah jadi sultan. Bahasa anak muda nih yang suka YouTuber. Jadi setiap Lailatul Qadar, takdir seseorang termasuk ajalnya itu ditinjau orang. Bisa ditetapkan, bisa dirubah. Seseorang mungkin ditakdirkan oleh Allah ajalnya umur sekian puluh, karena waktu itu pola hidupnya nggak benar. Semua yang diinginkan dia makan tanpa melihat itu baik atau tidak buat tubuh. Tidurnya sembarangan, macam-macam lah, pokoknya pola hidupnya nggak benar. Pola hidup yang mengundang penyakit. Selanjutnya dia berubah. Dia sadar bahwa kesehatannya harus diikhtiarkan. Umur mau panjang mau pendek harus diikhtiarkan. Dia robah pola hidupnya. Pola makannya pola makan sehat, pola tidurnya pola tidur sehat, semuanya. Boleh jadi Lailatul Qadar Allah rubah takdir ajalnya, Allah panjangin. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Bahwa takdir seseorang setiap Lailatul Qadar ditinjau ulang, ada di surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 3 dan 4. Kalau Bapak Ibu cuma lihat terjemah tidak akan temukan, tapi harus lihat penjelasan sahabat-sahabat Nabi, diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas, sang juru bicara Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di kalimat ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Qadar itu semua urusan yang penting oleh Allah dijelaskan. Nah, dalam tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa takdir setiap orang di malam Qadar ditinjau ulang. Ada yang ditetapkan, tidak ada perubahan, ada yang dirubah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika ada orang dia ngomong kalau aku yang nasihati pasti dia nurut, ini omongan yang menyalahi akidah. Menyalahi akidah. Nurut tidaknya seseorang itu hak Allah. Tugasnya cuma menasihati. Kalau aku yang ngajari pasti berhasil, itu sombong. Bisa syirik, mengambil alih wilayah Allah, kekuasaan Allah. Itu omongan yang salah. Jadi Rasul pun menasihati seseorang, tidak ada jaminan orang itu akan nurut. Apalagi para ulama, apalagi kita. Nggak usah mikir-mikir yang kita nasihati pasti akan nurut. Nggak usah pikir. Yang penting pikirkan bagaimana menasihati sebaik-baiknya, bagaimana menasihati dengan tetap menjalankan adab menasihati seseorang. Insya Allah, Allah berikan yang terbaik. Jadi pagi ini kita cuma kaji ayat 5, 6, 7. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain. Sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terlepas dari kisah Abdullah bin Umi Maktum, apakah ada adab atau tata cara menghadap Rasul saat itu? Iya, terima kasih. Ada adab yang diajarkan oleh Islam ketika kita akan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mau baca di kitab Silsilatul Adabil Islamiyah, itu adabnya lengkap. Di antaranya sebelum kita menghadap Rasul, kita dianjurkan untuk berbuat baik terlebih dahulu, apakah itu sedekah kepada fakir miskin, di antaranya. Yang sudah pasti ketika kita panggil Rasul, tidak boleh kita menyebut nama, tidak boleh kita manggil dengan suara membentak. Itu di antara adab. Adab yang ini tidak boleh sebut nama, tidak boleh sebut dengan suara membentak. Di Al-Quran itu ada ayatnya. Di surah An-Nur, ini tentang larangan menyebut nama Rasul. Kita menghadap beliau, kita panggil Muhammad, itu nggak boleh. Dan lagi-lagi ayat ini baru akan kita pahami ketika kita merujuk ke tafsir penjelasan sahabat Nabi. Di surah An-Nur ayatnya 63, saya lupa ingat nomor ayatnya. Yang jelas punya ayatnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ya betul, ayat 63 surah An-Nur. Ayat ini salah satu sebab turunnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Waktu itu Rasul sedang kumpul dengan beberapa orang sahabat Nabi, lalu datang orang Badui. Jadi orang Badui ini orang yang tidak berpendidikan, kurang ngerti etika. Ternyata banyak hikmahnya dari keberadaan mereka buat kita. Jadi keberadaan orang yang nggak ngerti etika di sekeliling Rasul itu banyak hikmahnya buat kita. Kita dapat banyak pelajaran. Andai kan mereka nggak ada, mungkin banyak hal yang kita nggak tahu. Nggak usah orang Badui, termasuk dalam tanda kutip nih, tidak beretikanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kita dapat ilmu. Dalam kasus apa itu? Ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di surah Al-Kahfi. Awalnya Nabi Musa merasa sebagai orang yang paling berilmu. Oleh Allah ditegur, ada hambaku yang lebih berilmu dibanding kamu. Siapa dia ya Allah? Carilah dia. Dicari, ketemu Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa, izinkan aku untuk mengikuti engkau. Oleh Nabi Khidir dikasih syarat. Boleh, syaratnya apapun yang aku lakukan, kamu jangan tanya. Kalau Nabi Musa beretika, harusnya penuhi syarat itu. Kalau memang udah janji akan memenuhinya, jangan tanya. Ternyata Nabi Musa nggak sabar, baru 3 masalah udah tanya terus. Akhirnya diputus, nih ini waktu terakhir buat kamu ikut aku, setelah itu kamu jangan ikuti aku lagi. Ketika Nabi mengisahkan ayat itu, Nabi Rasulullah Muhammad ngasih tahu, sebetulnya aku sangat berharap Nabi Musa sabar sehingga lebih banyak ilmu yang kita dapatkan, sambil guyonan. Jadi banyak manfaat keberadaan orang-orang yang kurang punya etika di masa Rasul, orang Badui. Waktu itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, Rasul sedang kumpul dengan beberapa orang sahabat, tiba-tiba orang Badui datang dari jauh, dia teriak, ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Muhammad, wahai Bapak Qasim. Ini sahabat Nabi aja merasa nggak enak. Ini orang kok songong amat ya. Kalau sahabat-sahabat yang perkotaan ngerti adab kepada Rasul harus bagaimana. Tapi orang Badui kan ya begitulah. Jadi kalau sekarang kita jumpai teman kita Muslim dari kampung kok makan aja seolah-olah nggak pakai adab, kita
harus memaklumi, kita dekati, pelan-pelan kita ajari. Nah, kalau orang yang terdidik, udah diajari pendidikan moral Pancasila misal, kok nggak ngerti adab, apalagi udah sering ngaji akhlak Islam nggak ngerti adab, ini pun tetap harus kita maklumi, harus kita kasih tahu. Jadi orang Badui datang dari jauh dengan suara tinggi, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Rasulullah nggak merasa tersinggung dipanggil dengan panggilan nama, tapi rupanya Allah yang tidak suka. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, saat itulah Allah turunkan An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Al-ayah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu menjadikan panggilanmu terhadap Rasul seperti panggilanmu kepada sesama kamu. Nah, kata sahabat-sahabat Nabi, semenjak ayat ini turun, tidak ada lagi orang memanggil Rasul dengan panggilan nama. Nah, itu diantara adabnya menjumpai Rasul, jangan menyebut nama beliau, tapi sebutlah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan mertua beliau, dua mertua beliau tuh nggak pernah manggil nama. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, nggak pernah manggil mantu sini loh, nggak pernah. Walaupun Rasulullah menantu beliau. Itu adab, salah satu adab. Adab yang berikutnya terhadap Rasul, jangan bersuara tinggi. Ini pun ada di Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Di surah Al-Hujurat surah 49 ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan pula kamu bicara dengan suara dengan nada yang tinggi kepada beliau. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu bicara kepada sesamamu. Antahbatu a'malukum, dikhawatirkan pahalamu, amal baikmu gugur, hapus, hangus. Wa antum la tash'urun, kamu dalam keadaan tidak sadar. Jadi beradab kepada Rasul bisa beresiko ketika tidak kita praktekkan, amal kita hangus. Al-Hujurat ayat 2. Ketika ayat ini turun, ada satu sahabat yang langsung mengurung diri di rumah. Ada satu sahabat yang langsung mengurung diri di rumah. Rasul kehilangan, biasanya sahabat itu rajin jamaah. Kok ini sampai berhari-hari nggak kelihatan? Rasul kirim utusan, coba cari informasinya kenapa. Didatangi orang itu, Rasul nanyain, kamu kok kamu nggak datang-datang? Aku takut pahalaku angus. Emang kenapa? Kan suaraku selalu tinggi. Orang itu karakternya nggak bisa suara pelan. Ketika ingat Al-Hujurat ayat 2 ini, orang itu takut, pahalanya angus. Makanya daripada suaraku tinggi, selalu lebih tinggi dibanding suara Rasul, beliau memilih untuk tidak keluar rumah. Setelah Rasul tahu itu, Rasul senyum. Bukan itu maksudnya, membentak Rasul. Kalau memang asli suaramu seperti itu, ya itu nggak masalah. Jadi memang ada orang suaranya memang tinggi, nggak bisa dipelanin. Sepelan-pelannya dia, mungkin ukuran saya tengah-tengah. Ada yang suaranya pelan, saking pelannya, menyampaikan khutbah pun seolah buat dirinya sendiri. Ada yang bisa pelan, bisa sedang, bisa tinggi. Yang lebih enak yang ini.
Kita bicara sesuai kebutuhan. Pada saat butuh dengan volume pelan ya cukup pelan. Ketika butuh volume tinggi ya tinggiin. Menyampaikan tausiah, khutbah dan lain-lain butuh volume tinggi. Apalagi ketika soundnya nggak terlalu bagus ya harus bisa dengan suara tinggi. Wallahu a'lam. Jadi ada banyak adab ketika kita berhadapan dengan Rasulullah. Tinggal pertanyaannya, Rasul saat ini sudah nggak ada, apa adab itu tetap berlaku? Kira-kira tetap berlaku nggak? Berlaku kepada ahli waris Rasul, para ulama. Bagaimana sahabat beradab kepada Rasul, itu kita contoh untuk beradab kepada para ulama. Tentu ulama yang warasatul anbiya, ulamaul akhirah, bukan ulama su. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila kita sedang membaca Al-Quran, ada apa namanya, nama-nama Rasul, boleh tidak kita mengucapkan alaihissalam seperti Musa alaihissalam kita yang pertama, yang kedua, pada saat kita membaca Al-Quran, Pak Ustadz, itu ada ayat-ayat sajadah. Bagaimana sebaiknya kita membaca doa pada saat kita menemukan ayat-ayat sajadah di Al-Quran? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya, udah siang. Ada salah satu sifat bacaan Qur'annya Rasul yang saat ini seolah dilupakan oleh umat Islam. Salah satu sifat bacaan Quran Rasul. Bahkan ini sifat bacaan beliau baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini sifat bacaan Rasul baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam hadis sahih, beliau baca Quran ketika melewati ayat-ayat rahmat, beliau akan berhenti untuk memohon rahmat Allah. Ketika melewati ayat-ayat azab, beliau akan berhenti untuk memohon perlindungan kepada Allah. Ketika melewati ayat yang di situ ada indikasi perintah bertasbih, beliau akan berhenti untuk bertasbih. Ini hadis sahih. Idza marra bi ayati rahmatin sa'ala, wa idza marra bi ayati adabin istahwadha, wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillah sabbaha. Coba selama ini ketika imam membaca sabbihisma rabbikal a'la, ada nggak makmum yang baca subhanallah? Nggak ada. Bahkan imamnya boleh jadi ketika dia praktek sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah, lupa lanjutannya apa. Bisa jadi. Jadi Rasul baca Quran, sifat bacaan beliau ketika melewati ayat-ayat rahmat, beliau berhenti untuk berdoa memohon rahmat Allah. Melewati ayat adab, berhenti untuk memohon perlindungan. Melewati ayat yang di situ ada perintah untuk memahasucikan Allah, beliau akan berhenti untuk bertasbih. Termasuk alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ayat apa ini? Ini pertanyaan dari Allah. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Masa kita ditanya Allah diam aja? Karena itu di situ ada kesunahan. Jawaban dari kita. Gimana jawabannya? Betul. Berarti itu udah ngerti itu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh jadi ketika imam praktekkan ini yang nggak tahu itu bid'ah, itu nggak ada contoh. Dia belum tahu. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Termasuk ketika ketemu nama Nabi, otomatis di situ termasuk sunnah kita doakan beliau.
Bahkan nggak cuma itu, hadis yang dari Rasul, hadis sahih itu bukan harus seperti itu pas, bahkan lebih dari itu. Ada adab lain. Kalau ibu-ibu bapak mau baca di kitab kecil aja, ada yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi, nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di situ ada adab-adab membaca Quran. Di antaranya ketika ayat itu ayat yang artinya merendahkan Allah, ucapan orang-orang kafir. Contoh, wa qalatil yahudu bukan. Ucapan orang Yahudi juga, orang ucapan orang Yahudi. Qalal nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, awal ayatnya gimana itu? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Di surah Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Di sini ketika di kalimat nahnu abna'ullah itu disunahkan untuk merendahkan suara. Apa arti nahnu abna'ullah? Kami adalah anak-anak Allah. Sangat nggak pantas ini. Ini ucapan Yahudi Nasrani. Itu Imam Nawawi, beliau beristimbat bahwa di ayat-ayat seperti ini, ayat ucapan orang-orang kafir yang kandungan maknanya merendahkan Allah, disunahkan kita rendahkan suara kita. Itu kalau dipraktekkan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Banyak ayat lain. Jadi ada yang adabnya itu rendahkan suara, ada yang adabnya ketika ketemu ayat ini kita baca apa. Termasuk di Al-Ghasyiyah. Fa yu'adzibuhumul 'adzabal akbar. Ini ayat azab. Sesuai contoh Rasul, kita mohon perlindungan kepada Allah. Selamatkanlah kami ya Allah dari adab-Mu yang dahsyat. Faham ya? Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau waktunya kelebihan 25 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintah-Mu dan mana larangan-Mu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintah-Mu dengan sebenar-benarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang akan manfaat buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.